Assalamualaikum. Halo anak-anak. Selamat pagi. Hari ini bertemu lagi dengan Bu Risma. Apakah hari ini kalian siap belajar? Ya, kalau siap kita mulai ya. Hari ini kita akan belajar tentang bunyi. Ibu harapkan setelah belajar tentang bunyi, semua anak dapat memahami apa itu bunyi, sumber-sumber bunyi, perambatan bunyi, dan bagaimana bunyi itu bisa terjadi. Ya, kita mulai ya. Nah, sebelumnya kita coba dengarkan sejenak. Kita dengarkan keadaan di sekitar kita. Bayangkan, kalau seandainya di bumi ini tidak ada bunyi, apa yang akan terjadi? Pasti sepi ya? Ya. Nah, oleh karena itu, ada bunyi sehingga dunia tidak sepi. Sekarang kita lihat, Ibu perlihatkan ada gambar. Coba, di sini ada gambar apa ya? Di sini ada gambar orang-orang yang sedang memainkan alat musik tradisional. Alat-alat musik tradisional ini dimainkan sehingga menghasilkan bunyi, ya. Kenapa bisa menghasilkan bunyi? Karena setelah dimainkan, ada bagian yang di dalam alat musik ini ada yang bergetar. Nah, getaran itu menghasilkan bunyi, ya. Nah, jadi apa sih yang dimaksud dengan bunyi? Nah, bunyi itu adalah hasil dari benda yang bergetar atau digetarkan. Jadi ada benda yang bergetar, nah, getaran itu menghasilkan bunyi. Nah, benda-benda yang bergetar itu disebut sebagai sumber bunyi, ya. Jadi semua benda yang dapat bergetar, yang dapat menghasilkan bunyi disebut sumber bunyi. Nah, tadi diperlihatkan contohnya alat musik sebagai sumber bunyi. Apakah alat musik saja sebagai sumber bunyi itu? Tentu saja tidak. Ya, banyak sekali di bumi ini, di dunia ini sumber bunyi banyak sekali. Kita juga memiliki sumber bunyi. Sumber bunyi kita apa ya? Kita bisa bersuara. Kita bisa menghasilkan suara karena apa? Coba kalian raba di sekitar tenggorokan kalian. Ada apa? Di sini ada yang dirasakan, ada yang bergetar. Apa itu yang bergetarnya? Yang bergetarnya itu adalah pita suara kita. Pita suara kita bergetar sehingga menghasilkan bunyi. Nah, kenapa ya orang-orang berbeda ya bunyi suaranya? Nah, karena pita suaranya yang berbeda, ya hasil yang dihasilkannya juga akan berbeda. Sekarang lihat lagi kita ke gambar ini. Ya, tadi sudah dijelaskan pita suara bergetar ketika berbicara. Terus yang ini ada seorang anak yang sedang memainkan alat musik apa ya ini? Alat musik gitar. Nah, dari mana gitar ini bisa berbunyi? Karena ada senar gitar yang dipetik. Kemudian petikan senarnya itu akan bergetar dan menghasilkan bunyi. Nah, apakah menghasilkan bunyi itu caranya sama untuk alat musik? Tidak. Ada yang gitar ini dipetik, ada juga yang dipukul. Contohnya gong dan gendang, ketika dipukul akan bergetar. Ada juga yang digetarkan atau digoyangkan, contohnya angklung dan marakas. Ada yang ditiup, ini alat musik modern yang ditiup, misalnya trompet dan seruling. Ditiup, kemudian ada yang bergetar, sehingga menghasilkan bunyi. Nah, ini juga ada alat musik yang menghasilkan bunyinya dengan cara digesek. Nah, digesek misalnya biola dan rebab. Apanya yang digesek? Yaitu dawainya. Dawai biola digesek, bergetar, dan berbunyi. Kemudian, nah ini tadi gitar ya, sebagai alat musik modernnya, dan yang alat musik tradisionalnya adalah kecapi, sama dipetik menghasilkan bunyi.
Nah, kenapa bunyi bisa kita dengar? Nah, karena bunyi itu merambat. Bunyi bisa kita dengar karena ada perambatan bunyi. Bunyi merambat melalui 3 media. Media apa sajakah? Yang pertama, media benda padat, ya. Jadi bunyi merambat melalui media padat, cair, dan gas. Nah, namun bunyi tidak dapat merambat di ruang yang hampa atau tidak ada udara karena tidak memiliki media yang dapat merambatkan bunyi. Contoh di mana ya yang ruang hampa tidak ada udara? Di angkasa. Contoh di bulan, astronot tidak bisa mendengar meskipun ada meteor yang jatuh ke di dekatnya, tidak mendengar karena tidak ada udara untuk merambatkan bunyi. Nih, di sini contohnya bunyi merambat melalui benda gas. Nah, dari apa? Contohnya suara merambat melalui udara. Udara termasuk benda gas. Nih, ini anak-anak yang berbicara, salah satu berbicara kemudian bisa terdengar oleh teman yang lainnya karena suara bunyi dari si anak ini, dari pita suaranya merambat melalui udara sehingga terdengar oleh temannya, ya. Nah, kalian juga di sekolah. Nih, kalau waktu istirahat terdengar apa? Terdengar bel, ya. Terdengar bel itu suara dari bel merambat melalui udara, ya, seperti itu. Kemudian bunyi merambat melalui benda padat. Nih, benda padat. Suara merambat melalui benang kasur. Benang kasur termasuk benda padat. Ini dua orang anak sedang bermain telepon, ya, yang dibuat sendiri, telepon yang berasal dari plastik, kemudian plastik aqua, kemudian dihubungkan dengan benang kasur. Nah, seorang anak ini berbicara, meskipun jauh, bisa terdengar oleh temannya karena ada zat padat yang sebagai perambatnya, medianya. Lanjut, kemudian bunyi merambat melalui benda cair. Suara merambat melalui air yang di dalam tong. Nah, air ini termasuk benda cair. Ini seorang anak menggetarkan tong dengan batu, kemudian bunyinya terdengar oleh anak ini karena merambat melalui zat cair. Sama seperti kita ketika kita berenang, kita bisa mendengar orang-orang di atas kolam, ya, terdengar karena merambat melalui zat cair. Nah, demikian penjelasan bunyi kali ini. Sekarang Ibu simpulkan, jadi bunyi itu hasil dari benda yang bergetar atau digetarkan. Dan sumber bunyi itu apa? Sumber bunyi itu benda-benda yang bisa menghasilkan bunyi. Banyak sekali benda-benda yang bisa menghasilkan bunyi, salah satunya alat musik dan juga ada pada tubuh kita yaitu pita suara. Dan bunyi bisa merambat melalui 3 medium, padat, cair, dan gas. Mudah-mudahan penjelasan kali ini bermanfaat dan kalian tentunya paham. Ibu cukupkan sampai sini. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.